terlanjur masuk ke dunia perayaman itu ya, mungkin ya bisa nggak bisa ya harus bangkit lagi. Perusahaan banyak yang tutup, banyak yang gulung tikar juga. Kita keluar dari perusahaan yang udah gulung tikar, nah terus kita mau masuk lagi ke perusahaan baru yang baru buka, itu kan perlu biaya lagi, persyaratan macam-macam. Kalau populasi besar mungkin kan pendapatan besar, cuman kan kalau populasi sedikit ya pendapatan sedikit, kita harus pinter-pinter mengatur manajemen keuangan juga. Nama saya Miftahuddin, alamat Bangunsari, Kecamatan Bangurejo. Populasi ayam saat ini 7.000. Ternak ayam boiler itu saya dari tahun 2009 saya mulai kerja-kerja lah, istilahnya kerja-kerja. Ikut orang beternak boiler. Terus sekitar tahun 2013-an saya coba bikin kandang sendirilah. Waktu itu kan masih zamannya itu masih kandang open biasa lah, belum ada closing kayak sekarang ini. Ya sebelum saya terjun di dunia ayam boiler itu kan karena saya masih muda ya, masih itu tamat sekolah, lulus sekolah itu merantau ke seluruh Indonesia lah, udah pernah saya lakukan, saya alami pahit manisnya jadi anak perantauan. Terus kan jadi kepikiran, masa kan selamanya mau merantau terus gitu, tambah umur tambah tua, punya kepikiran coba-cobalah nanti bikin usaha di rumah sambil belajar. Itulah terus kebetulan di tangga-tangga saya kan ada ya, kalau istilahnya zaman dulu itu mandiri lah, mandiri piara ayam boiler itu mandiri karena waktu itu belum ada perusahaan yang masuk di daerah Bangurejo ini. Ya, saya ikut-ikut saudara kerja buruh di kandang ayam boiler. Nah terus lama-lama saya punya pikiran juga bikin kandang lah, bikin kandang, coba-coba bikin kandang sedikit, populasi sedikit. Waktu populasi pertama saya bikin kandang itu sekitar 1.500 ekor. Zaman dulu itu 1.500 ekor udah termasuk banyak zaman dulu kan. Udah 16 tahun yang lalu. Nah, terus lama-kelamaan meningkat lagi, tambah populasi jadi 3.000, jadi 4.000, 5.000. Tahun demi tahun kan alhamdulillah ya ada peningkatan lah, walaupun sedikit populasinya. Kalau ada rezeki nanti ditabungin buat nambah kandang. Itulah awal-awal saya masuk di dunia perayaman boiler. Jiwanya dari awal saya itu sudah senang beternak. Kalau di kampung kan biasalah, karena orang beternak itu beternak sapi, kambing, ayam itu kan udah biasa. Jadi jiwanya udah senang beternak ayam gitu loh. Nah, terus dalam hati kepikiran lah, mencobalah gimana rasanya pahit manisnya beternak ayam boiler. Ya karena udah ada kemauan dalam hati, insya Allah ya sampai sekarang masih bertahan, walaupun pahit manis suka dukanya di ternak boiler itu alhamdulillah sudah dialami. Kalau open itu kan dulu saya termasuk namanya di kampung ya, itu kan masih kayu sendiri, jadi nggak beli, jadi nggak begitu banyak keluar biaya. Cuman yang mau masuk ke close ini yang agak besar biayanya. Kalau dari nol itu bikin kandang dari nol 200 juta itu kayaknya kurang. Kalau sekarang itu baru kandangnya aja. Ya disesuaikan dengan kapasitasnya lah. Kalau kapasitasnya tambah besar kan, tambah populasinya tambah gede, itu kan otomatis biayanya pun tambah besar juga. Mengalami titik terendah di peternakan boiler di masa waktu ada pandemi COVID. Tahun berapa ya pandemi COVID itu ya? 2020-an itu titik terendah. Serba susah pokoknya. Udah terlanjur miara ayam, udah nggak bisa ngeluarin, nggak bisa jual, pokoknya udah pasrah. Perusahaan juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dunia usaha juga lagi di mana-mana susah kan.
Cuman alhamdulillah ya berangsur-angsur udah mulai membaik lah sampai sekarang ini. Cuman kan namanya usaha ya, kadang berhasil, kadang gagal, itu ya biasalah, namanya dunia usaha kan. Terlanjur masuk ke dunia perayaman itu ya mungkin ya bisa nggak bisa ya harus bangkit lagi. Ya, mungkin mulai dari nol lagi lah, dari bangkit lagi. Mungkin dari habis pandemi itu perusahaan banyak yang tutup, banyak yang gulung tikar juga. Kita keluar dari perusahaan yang udah gulung tikar, nah terus kita mau masuk lagi ke perusahaan baru yang baru buka, itu kan perlu biaya lagi, persyaratan macam-macam. Kalau dunia perayaman itu kan hampir setiap periode itu, kan bukan setiap periode, hari per hari pun kita harus ada peningkatan. Masalahnya apa? Kita kan memelihara makhluk hidup. Nah, kita harus tahu kemauan makhluk hidup itu yang kita pelihara itu maunya harus bagaimana. Hari tambah hari pun kita harus paham, cepat paham masalah kondisi apa mau di dalam kandang itu. Kadang kan DOC itu kan kadang kan berubah mereknya, itu udah lain lagi. Itu yang membuat manajemen juga harus berubah juga, nggak bisa disamakan. Antara musim ke musim juga itu bisa mempengaruhi juga, Mbak. Masalahnya musim kan kita piara ayam musim kemarau, kita terapkan ke musim hujan yang nggak jadi, harus kita sesuaikan dengan musim. Selain musim juga kita tingkatkan peralatan lah, sarana dan prasarana di dalam kandang itu kita tingkatkan sarananya, penunjangnya untuk mengantisipasi pergantian cuaca pemusim itu kan kita harus jeli juga. Sekitar tahun berapa ya? Belum lama lah. Ya mungkin pas kondisi ya menunjang pas menjelang Idul Fitri, terus momennya itu pas menjelang Idul Fitri, terus harga jual juga lagi bagus, ayam juga kondisinya bagus. Biasanya sekitar menjelang Idul Fitri atau tahun-tahun itulah, tahun-tahun baru apa. Penghasilan terbesar saya itu sekitar di antara 9.000 per ekor, pernah ngalamin 9.000 per ekor. Saya kapasitas waktu itu 8.500. Ya alhamdulillah itu kan pas ada bonus pasarnya juga gede, pas harga kontraknya juga bagus, momennya juga pas kan. Permasalahan di kandang ayam boiler itu ya mungkin karena pergantian cuaca, kita menyesuaikan dengan cuaca, terus kita harus adaptasi lagi dengan cuaca, kita harus mengidentifikasi lagi, kadang-kadang ada penyakit baru, kita harus paham dan jeli untuk mengatasinya. Karena mungkin sekarang persaingannya udah terlalu ketat di dunia perayaman, mungkin kendala bagi peternak ayam mungkin rata-rata lah semua. Nah, sekarang penjualan udah nggak kayak dulu lagi, mungkin terlalu over kapasitas mungkin di Lampung, jadi kadang penjualan bisa lambat, kadang bisa cepat, gitu tergantung pas situasi ayamnya lagi membludak. Itu juga mempengaruhi hasil panen kita. Masalahnya kalau ayam lagi bagus-bagusnya, nanti panenan terlambat itu juga. Ayam kalau udah tambah umur kan pertumbuhan bobotnya udah nggak maksimal lagi. Kalau sudah di atas umur tua, masing-masing kandang itu tergantung cara pengelolaan manajemen keuangannya sendiri-sendiri ya. Diusahakan ya itu salah satunya tadi, kita biaya pengeluaran jangan terlalu besar. Kalau populasi besar mungkin kan pendapatan besar, cuman kan kalau populasi sedikit ya pendapatan sedikit, kita harus pinter-pinter mengatur manajemen keuangan juga. Kalau yang gulung ini kan udah banyak, Mbak. Mungkin pas pergantian antara dari kandang open ke close itu hampir 50% daerah sini gulung tikar. Masalahnya dari biaya untuk pembuatan permesinan ini kan terlalu besar sekali kan biayanya itu. Rata-rata itu produk impor jadi mahal.
kalau dipikir itu sama bikin kandangnya sama bikin blowernya gitulah, itu biayanya hampir sama. Yang diharapkan mungkin dari semua peternak lah, khususnya ayam boiler itu kan, ya bukan dari peternaknya aja Mbak, itu dari pihak perusahaan harus ada timbal baliknya, saling menguntungkan lah gitu. Saling menguntungkan. Kalau tekad saya sampai sekarang, kita selalu belajar, karena ayam dari tahun ke tahun itu kan pasti berubah, daya tahannya juga berubah. Karena dunia ayam itu nggak bisa di kandang sini diterapkan di kandang sebelah, itu nggak bisa, udah lain lagi. Karena populasinya udah beda, terus penangannya pun harus udah beda, nggak bisa disamakan. Keluar resign dari perusahaan yang lama, terus saya ya kebetulan di sini kan karena termasuk perusahaan baru itu kan, walaupun orang lama gitu kan, Mas Triatmoko itulah yang bawa saya masuk BX. Ya di sini alhamdulillah banyak sih temennya, hampir banyak juga. Komunikasinya lancar, kalau ada apa-apa ya cepet tanggap langsung. Faktor kita usaha di dunia perayaman, faktornya itu banyak sekali Mbak. Juga cuma dari dalam, kita udah dalam bagus, di luar nggak bagus. Di luar misalnya manajemen kantor, manajemen pemasarannya udah lagi sulit, itu mempengaruhi juga. Ayo bermitra bersama Boiler